Assalamualaikum, halo guys. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Fitria, Cindy Aguilera, Dika Pratiwi, Raisa Aulia Sabella, dan Yumna Resti akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai bentuk organisasi pasar yang terdapat banyak penjual dari sebuah produk yang heterogen atau terdiferensiasi. Pasar monopolistik salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas. Pengertian produk terdiferensiasi merupakan produk yang memiliki kemiripan tetapi tidak identik dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Tapi produk yang dijual dibedakan dengan kualitas, bentuk, dan juga ukurannya, serta semua penjual yang ada harus bersaing dengan maksimal. Contohnya adalah shampoo, pasta gigi, kosmetik, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua shampoo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khas khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Selanjutnya, asumsi pasar monopolistik. 1. Setiap perusahaan dalam menentukan keputusannya tidak tergantung pada perusahaan lainnya. 2. Jumlah perusahaan dalam suatu industri sangat banyak dan semuanya memproduksi produk dasar yang sama. Setiap perusahaan dianggap mampu untuk membedakan produknya, paling tidak dalam beberapa tingkat atau derajat dari produk-produk perusahaan saingannya. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Produk yang terdiferensiasi. 2. Jumlah produsen banyak dalam industri. 3. Bebas masuk dan keluar. 4. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 5. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Persaingan monopolistik. 1. Sejumlah besar perusahaan. 2. Produk-produk yang dibedakan dan tidak dilihat sebagai pengganti sempurna oleh konsumen. 3. Beberapa kemampuan penjual untuk menetapkan harga yang mereka inginkan. 4. Jalan masuk bebas masuk dan keluar dari pasar tersebut. 5. Kepercayaan yang berat terhadap tindakan-tindakan non harga untuk membedakan produk seseorang. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik ada 2. Pertama, keseimbangan jangka pendek. Dalam keseimbangan jangka pendek ada 3 kemungkinan. Pertama, perusahaan memperoleh keuntungan maksimal atau laba supernormal. Perusahaan dalam posisi memperoleh laba supernormal jika P lebih besar daripada AC, di mana dalam keadaan ini MR sama dengan MC, dan perolehan laba oleh perusahaan berdasarkan contoh grafik di samping adalah sebesar P2BA P1. Kedua, perusahaan memperoleh laba normal atau titik impas. Perusahaan dalam posisi memperoleh laba normal jika P sama dengan AC, di mana dalam keadaan ini MR sama dengan MC, dan perolehan laba setara dengan pengeluaran rata-rata perusahaan. Ketiga, perusahaan memperoleh kerugian. Perusahaan dalam posisi memperoleh kerugian jika P lebih kecil daripada AC, di mana dalam keadaan ini MR sama dengan MC, dan kerugian yang diperoleh oleh perusahaan berdasarkan grafik di samping adalah sebesar P2LKJ. Kurva keseimbangan jangka panjang. Keterangan dari proses pergeseran yang berlangsung di masing-masing skenario di atas pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D bersinggungan dengan kurva AC di satu titik, yaitu titik E. Pada titik E tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini ketika harga sebesar PE dan kuantitas sebesar QE. Selanjutnya, penilaian ke atas persaingan monopolistik. Kegiatan ini dinilai dalam bagian-bagian. Pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Kedua, efisiensi dan diferensiasi produksi. 3. Perkembangan teknologi dan inovasi. 4. Distribusi pendapatan. 5. Persaingan bukan harga. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Yang pertama, persaingan sempurna. Yang kedua, persaingan monopolistik. Penjelasan kurva.
Dengan demikian, ACS sama dengan ACM dan MCS sama dengan MCM. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi per unit adalah pada tingkat yang paling minimum. Biaya per unit adalah PS, harga yang berlaku di pasar adalah PS, jumlah barang yang diproduksi adalah QS. Sedangkan keadaan yang satu lain menunjukkan bahwa biaya produksi per unit perusahaan monopolistik adalah lebih tinggi dari biaya produksi per unit yang paling minimum. Biaya per unit adalah PM, harga yang berlaku di pasar adalah PM, jumlah barang yang diproduksi adalah QM. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis. 1. Diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. 2. Iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Kelebihan pasar monopolistik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. 2. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. 3. Kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. 4. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. 1. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Kedua, dibutuhkannya modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Contoh kasus 1. Seblak juara memiliki kelebihan daya tahan di luar freezernya lebih lama, bakso aci pada kemasannya lebih kenyal dan lebih banyak, rasa rempah kencurnya lebih terasa dan lebih gurih, kemasannya tidak berbau. Kekurangannya, harga lebih mahal, dan varian seblaknya hanya sedikit, hanya 4 varian. Contoh kasus yang kedua, seblak Kaila Food, yaitu memiliki kelebihan harga lebih murah, varian seblaknya lebih banyak, ada 6 varian. Kekurangannya, daya tahan pada kemasan lebih cepat kadaluarsa di luar freezer, bakso acinya lebih sedikit dan keras, isi pada kemasan lebih sedikit dan kuahnya kurang gurih, kemasannya sedikit berbau. Nah, segini dulu presentasi kami dari kelompok 3 mengenai pasar monopolistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.